dari kelompok 5 dengan anggota saya Gunawan, saya Rahmat Budiono, Saya Siti Kun Fariha. Bunda Fuleha Taruni. Saya Mai Hardiani. kami akan menyampaikan refleksi etika dan keterbatasan KA. Berikut adalah 2 keterbatasan utama dari kecerdasan artifisial. A. Kurangnya pemahaman emosional dan nilai kemanusiaan ini menjadi tantangan dasar terutama jika KA digunakan dalam bidang seperti pendidikan, kesehatan, atau pelayanan publik, di mana interaksi manusiawi sangat penting. KA tidak bisa menggantikan peran manusia dalam membangun hubungan emosional atau membuat keputusan berdasarkan hati nurani. B. Ketergantungan pada data yang ada. Ini menunjukkan bahwa KA bukan sumber kebenaran mutlak dan kita harus tetap berpikir kritis dalam menggunakan hasil KA. Kita juga harus berhati-hati dalam memilih dan mengawasi data yang digunakan untuk melatih KA agar tidak menimbulkan diskriminasi atau kesalahan. Bagaimana sih keterbatasan KA tersebut bisa mempengaruhi cara menggunakan KA di sekolah Anda? Di sekolah kami, teknologi kecerdasan artifisial mulai digunakan untuk membantu guru dan siswa, misalnya dalam membuat soal otomatis, menganalisis hasil belajar hingga membuat ringkasan materi. Namun, kami menyadari bahwa KA memiliki keterbatasan yang perlu diwaspadai, terutama 1. KA tidak memahami nilai kemanusiaan dan emosi. Suatu hari, seorang guru menggunakan KA untuk memberikan umpan balik otomatis pada hasil tulisan siswa. Salah satu siswa mendapatkan komentar yang terkesan dingin, tidak memotivasi, padahal ia sudah berusaha keras. Guru akhirnya menyadari bahwa KA tidak bisa membaca emosi atau memahami perjuangan pribadi siswa, dan komentar dari manusia tetap lebih bermakna. B. KA hanya sebagus data yang diberikan. Kami juga pernah mencoba KA untuk membuat soal latihan, tetapi beberapa soal ternyata tidak sesuai dengan konteks budaya lokal atau terlalu sulit untuk tingkat kelas yang dituju. Itu karena KA hanya mengambil pola dari data umum di internet, bukan dari kurikulum lokal secara khusus. Jadi di sekolah kami, KA sangat membantu dalam pekerjaan administratif dan kreatif, tetapi kami tidak menyerahkan semua pada mesin. Guru tetap menjadi pengendali utama agar pembelajaran tetap bermakna, adil, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Sebutkan 2 prinsip etika yang penting ketika menggunakan KA, khususnya KA generatif di sekolah dan contoh konkret penerapannya. A. Transparansi atau keterbukaan. Pengguna, guru maupun siswa harus terbuka dan jujur tentang penggunaan KA dalam proses pembelajaran atau penyusunan karya. Contoh penerapan, siswa yang menggunakan ChatGPT untuk menyusun kerangka pidato mencantumkan keterangan. Kerangka pidato ini disusun dengan bantuan AI generatif atau ChatGPT lalu dikembangkan sendiri oleh penulis. B. Tanggung jawab akademik. Penggunaan KA generatif tidak boleh menggantikan proses berpikir, kreativitas, dan originalitas siswa. KA digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai sumber utama jawaban. Contoh penerapannya, guru memberikan tugas esai dengan instruksi. Gunakan KA atau AI untuk mencari ide atau referensi, tetapi isi tulisan dan pendapat harus berasal dari pemikiran sendiri. Contoh selanjutnya adalah dalam penilaian. Guru tetap menilai proses berpikir siswa seperti catatan draft, diskusi awal, dan mind map, bukan hanya hasil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi